Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Mukhlis, NPM 2511010376. Dari kelas L, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu pendidikan Islam yang berjudul Peran Pendidikan Islam dalam membentuk karakter peserta didik di era modern. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan manusia secara menyeluruh berdasarkan ajaran Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kata pendidikan dalam konteks ini berasal dari bahasa Arab seperti tarbiyah, yang berarti pembinaan atau pendidikan moral. Terus ada ta'lim, yang berarti pengajaran ilmu, dan ta'dib, pendidikan akhlak. Istilah ini mencakup lebih dari sekedar transfer pengetahuan yang melibatkan pembentukan kepribadian, nilai-nilai, dan perilaku yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Lanjut materi yang kedua, yaitu tujuan pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Beliau mendefinisikan tujuan sebagai pembentukan manusia yang seimbang antara rohani, akal, dan jasmani. Yang kedua ada menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Beliau mendefinisikan bahwa tujuan pendidikan Islam menekankan integrasi iman dengan akal. Tujuannya adalah menghasilkan individu yang mengislamkan pengetahuan duniawi, melihat semua ilmu sebagai bagian wahyu ilahi. Oke, lanjut materi yang ketiga, itu metode pembentukan karakter Islam. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama itu pendidikan keluarga. Maksud dari pendidikan keluarga itu adalah orang tua sebagai guru pertama. Seperti dalam hadis, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yang kedua itu ada pendidikan sekolah dan pesantren. Kurikulum integratif ilmu agama dan umum melalui diskusi dan proyek sosial. Terus yang ketiga itu teladan dan latihan, seperti mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan ulama, serta muhasabah atau introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu ada lingkungan sosial, seperti bergaul dengan orang yang baik, hindari negatif, seperti dalam hadis, orang itu seperti teman dekatnya. Untuk materi yang keempat itu tantangan pendidikan Islam di era modern. Yang pertama itu pengaruh teknologi dan media sosial. Teknologi memberikan akses informasi cepat, tetapi juga resiko paparan konten negatif seperti pornografi, radikalisme ekstrim, atau cyberbullying. Peserta didik sering lebih berfokus pada gadget daripada pembelajaran agama, yang mengurangi disiplin spiritual. Seperti contoh, anak muda zaman sekarang menghabiskan lebih banyak waktunya di media sosial daripada mempelajari Al-Quran, sehingga pendidikan Islam kesulitan dalam membangun ketakwaan. Tantangan yang kedua itu kualitas dan ketersediaan tenaga pendidik. Banyak pendidik-pendidikan Islam kurang terlatih dalam metode pembelajaran modern atau penggunaan teknologi. Di negara berkembang ada kekurangan tenaga ahli, sementara di negara maju pendidikan Islam sering marginal. Contohnya, pesantren tradisional kesulitan menarik siswa muda karena kurangnya integrasi dengan kurikulum nasional atau internasional. Untuk materi yang terakhir itu solusi mengatasi tantangan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada mengadopsi teknologi. Maksud dari itu yaitu seperti memanfaatkan teknologi
aplikasi untuk zikir, atau aplikasi-aplikasi lain yang membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik bagi generasi digital. Yang kedua itu integrasi dengan pendidikan umum. Maksudnya, melakukan kolaborasi antara institusi Islam dan sekuler untuk kurikulum holistik, seperti konsep Islamisasi pengetahuan yang dikembangkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Terus yang ketiga itu pelatihan guru, yaitu meningkatkan kompetensi pendidik melalui workshop tentang metode modern, teknologi, dan sertifikat berkala. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan tadi adalah pendidikan Islam itu memainkan peran krusial dalam membentuk karakter peserta didik di era modern dengan menekankan pembangunan akhlak mulia, keseimbangan antara ilmu pengetahuan duniawi dan spiritual, serta adaptasi terhadap tantangan global seperti digitalisasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.